fitrah kita ini ada dua unsur, ya, unsur yang insani dan unsur yang basari, yaitu sifat mulia. Kita sebenarnya punya sifat dalam hati nuraninya itu sebenarnya ada kemuliaan. Tapi di dalam fitrah kita juga ada basar, ada hal buruk, ada part buruk juga itu yang cenderung pada hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum studi saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke, kali ini kita akan masuk ya pada spiritual NLP yang ke-10 ya. Pada spiritual NLP yang ke-10 ini kita ambil topik Neurosemantics Idul Fitri ya. Sekali lagi, Neurosemantic Idul Fitri. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik lainnya yang lebih menarik, kalian akan mendapat pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih guys, kalian sudah like dan subscribe. Jadi, apa neurosemantics itu? Jadi, neurosemantik membahas bekerjanya secara holistik. Sistem, pikiran, tubuh, emosi batin kita dalam menerjemahkan ide-ide terbaik dan paling inspiring. Nah, sehingga dari mekanisme itu menghasilkan respon perilaku kinerja yang paripurna dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan ekosistem kita. Nah, sekarang apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah menciptakan pemaknaan pikiran yang paling enhancing dan kuat. Yang kedua adalah menerapkan nilai-nilai hidup terbaik di dalam tindakan dan kinerja. Nah, silahkan kalian ulang-ulang ya definisi maupun manfaat ini. Tapi juga nanti kalian akan semakin jelas ketika kita sudah masuk kepada kontennya. Tetapi guys, untuk bisa memperoleh gagasan-gagasan yang inspiring tadi ya, untuk bisa memperoleh kemampuan untuk mengelevasi ya, pikiran dan emosi batin kita ini, kita mengalami pertarungan batin ya, atau permainan batin seperti dalam bahkan ini ya. Nah, di sini yang di sebelah kiri itu ada gambar otak kita. Ya, di mana dalam otak kita ini sudah kita di pikiran kita ini ada peta mental yang terbentuk di masa lalu, ya, atau kita sudah ke frame, ya, sudah ke frame, ada peta mental yang nanti akan memfilter setiap stimulus yang masuk di situ. Nah, nanti bakal ketika ada stimulus nanti itu nanti akan bertarung, ya, antara stimulus dengan mindset, dengan peta mental, dengan frame yang sudah di pikiran kita ini. Jadi pertarungan batin ya, berupa pemaknaan. Yang pemaknaan nanti itu ya, itu akan menghasilkan respon ya, bisa responnya bisa berupa ucapan, tindakan, perilaku, kinerja dan sebagainya di situ. Maka di sini karena Neurosemantics Idul Fitri, maka yang akan dijadikan interupsi nanti adalah meaning kita ya, meaning, intensi, self, dan others Idul Fitri ya. Nanti kita berikan pemaknaan itu. Tapi sebelumnya kalian belum kita lebih jauh ya membicarakan topik ini, sangat disarankan kalian untuk menyimak spiritual NLP yang ketiga ya, karena nanti sumber literasi ya dari konten ini adalah dari sana.
Ya, silahkan nanti kalian simak dulu dari sana, baru kita melanjutkan. Sekarang apa meaning Idul Fitri ini ya? Jadi meaning Idul Fitri itu adalah back to fitrah. Ya. Nah, sekarang apa fitrah itu? Dimana fitrah itu, jadi fitrah kita ini ada dua unsur, ya, unsur yang insani dan unsur yang basari. Ya. Apa unsur insani itu? Yaitu sifat mulia. Kita sebenarnya punya sifat dalam hati nuraninya itu sebenarnya ada kemuliaan, ya, charity. Ya, charity itu kedermawanan. Kita ini suka damai, kemudian peduli, mencintai sesama, bahkan kita mau berkorban. Nah, ini adalah unsur-unsur insaniah di dalam fitrah kita. Tetapi di dalam fitrah kita juga ada basar, ada yang buruk, ada part buruk juga itu, yang cenderung pada hawa nafsu, pada ambisi, pada keserakahan, kemarahan, kebencian, egois, dan seterusnya. Nah, nanti di dalam Semantics ini unsur fitrah ini nanti akan bertarung, yang menghasilkan sebuah respon, tindakan, atau ucapan tertentu. Nah, ini pengertian fitrah yang pertama. Nah, sekarang pengertian fitrah yang kedua di dalam Idul Fitri, ya, kembali pada fitrah itu adalah potensi. Nah, terkait potensi ini ada dua presuposisi dalam NLP, ya. Presuposisi adalah peranggapan. Di NLP ada puluhan, ya, belasan hingga puluhan presuposisi. Ya, di sini kayak ambil dua saja. Ini saya bacakan presuposisi yang pertama terkait fitrah. Saya bacakan artinya saja. Jadi orang sudah punya semua sumber daya yang diperlukan untuk meraih hasil. Ini kan fitrah. Dari sumber daya untuk meraih hasil ini sudah kita miliki, namanya fitrah. Nah, tinggal diakses dan diperkuat dan diurutkan. Nah, ini presuposisi yang pertama. Dan presuposisi yang kedua adalah setiap perilaku didorong oleh suatu niatan yang positif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini ekstrimnya, seorang pencuri pun sebenarnya ada dorongan positif. Minimal mereka mencuri mungkin untuk memberi nafkah keluarga. Kalau tidak, paling tidak mereka memberi nafkah dirinya sendiri, itu kan suatu yang positif. Orang bertahan hidup kan suatu yang positif. Nah, sekarang intensinya begini. Karena Idul Fitri ini satu rangkaian dengan ibadah puasa Ramadan, maka intensi neurosemantiknya sama dengan puasa dulu. Ya, misalnya yang pertama, apa yang kita niatkan ketika berpuasa dulu? Hanya ingin belajar menahan lapar, hanya ingin menahan nafsu, ataukah ada niat, ya, yang lebih tinggi lagi? Ya, misal ingin mengenhance jiwa kita, ingin mengelevasi diri kita. Nah, maka target Idul Fitrinya juga akan mengikuti target puasa tadi. Yaitu misal, apakah Anda merasa dengan puasa yang sebulan itu benar-benar bisa kembali pada fitrah? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dan yang ketiga adalah, apakah Anda merasa ada peningkatan kompetensi spiritual pada bulan Syawal ini? Karena nanti setelah Idul Fitri kan ini bulannya kan bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Ada nggak meningkat kompetensi spiritual? Nah, ini pertanyaan. Oke, teman sekalian, kita lanjutkan dengan setelah intensi adalah self. Jadi self Idul Fitri itu bagi Anda apa? Yang pertama, apa manfaat yang Anda rasakan pada diri Anda sendiri setelah berhasil memenangkan peperangan melawan hawa nafsu selama sebulan? Apa yang Anda rasakan? Kemudian yang kedua, apa perbedaan yang Anda rasakan dibanding sebelum bulan Ramadan dulu? Ada 3. Peningkatan kompetensi spiritual. Nah, ini self-nya. Nah, berikut sekarang others. Nah, others itu juga penting. Nah, others ini siapa yang mendapat manfaat dari elevasi spiritual Anda itu? Siapa yang membantu Anda? Kemudian yang kedua, apa pengaruh ekologisnya, ya, kepada orang-orang di sekitar Anda? Ya, jadi bisa Anda nilai di situ, ya. Oke, teman sekalian, sampai ketemu lagi
pada topik berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.